Baik, saya mulai untuk pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya Mas ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir tatap maya dalam kegiatan pembelajaran sistem bahan bakar injeksi bensin ya, dalam proses pembelajaran daring. Semoga apa yang akan kita dapatkan nanti mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum pelajaran kita lanjut, mohon untuk kamera diaktifkan, mic-nya dimatikan ya, mic. Sebelum pembelajaran dimulai, saya memberikan motivasi dulu. Dalam kegiatan pembelajaran daring ini ya, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga patuh terhadap protokol kesehatan COVID ya. Semoga kita terhindar dari COVID ini Mas ya. Nanti untuk link absen akan saya share. Pada pembelajaran pertama ini saya akan memulai tentang sistem bahan bakar injeksi yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang karburator. Betul ya Mas ya? Ya Pak. Ya, karburator. Iya Pak. Nah, sekarang saya tahu apa persamaan antara bahan bakar injeksi dengan karburator. Coba Mas Ilham. Sama menggunakan bahan bakar bensin dan percikan percikan api kok. Masih kurang tepat. Mas Purwo Alif. Belum Pak. Belum. Baik, untuk lebih mendalam saya akan menampilkan tayangan PowerPoint. Silahkan disimak baik-baik. Sudah kelihatan Mas? Sudah Pak. Menerapkan sistem bahan bakar injeksi. Ya, perhatikan ini. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar injeksi atau electronic fuel injection. Indikatornya memahami komponen dan fungsi ya, memahami cara kerja sistem bahan bakar injeksi, menentukan cara perawatan. Di sini nanti akan kita pelajari untuk komponen dan fungsi dulu secara bertahap. Nah, tujuannya yaitu melalui diskusi mencari informasi ya, dapat menjelaskan fungsi komponen sistem bahan bakar injeksi dengan tepat dan benar sesuai manual book. Untuk model pembelajaran yang akan kita terapkan di sini adalah model pembelajaran discovery learning. Metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, nanti melalui model. Terus penilaian nanti ada ulangan teori dan tugas. Untuk ya secara mandiri nanti mencari jawaban tentang permasalahan, sumber belajar ya dari Newstab 1 atau bisa mencari link di internet berdasarkan video ini. Silakan nanti didiskusikan. Mengapa sistem bahan bakar injeksi bensin lebih irit dibandingkan karburator? Ya, terus komponen apa saja pada sistem bahan bakar injeksi bensin yang menyebabkan ya EV lebih irit dibandingkan bahan ya EV ya lebih irit ya. Komponen apa saja yang menyebabkan itu lebih irit? Perhatikan tayangan berikut ini ya Mas ya. Terdengar suaranya Mas ya? Ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Fungsinya untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar dan tangki sampai ke dalam ruang bakar. Komponen utamanya fuel tank atau tangki bahan bakar yang fungsinya menampung bensin atau bahan bakar yang akan disuplaikan ke ruang bahan bakar. Silahkan kamu diskusikan dari pertanyaan tadi, laksanakan tugasnya. Baik, bisa kita mulai. Untuk permasalahan tadi terkait sistem bahan bakar injeksi lebih irit dibanding karburator yang pertama. Yang kedua, apa saja komponen apa saja pada sistem bahan bakar injeksi bensin yang menyebabkan sistem EV lebih irit. Untuk permasalahan yang pertama, siapa yang bisa menyampaikan pendapat? Saya Pak.
Mas Ilham, monggo Mas Ya. Ilham. Pengaturan sistem injeksi yang sudah terprogram secara elektronik menghasilkan semprotan yang sesuai kebutuhan bahan bakar dan udara dengan tepat. Bagus. Sedang karburator masih manual nih Mas ya. Betul Iya. sekali apa yang disampaikan Mas Ilham terkait. Nah sekarang untuk permasalahan yang kedua, komponen-komponen apa saja yang menyebabkan bahan bakar injeksi sistem EV lebih irit? Yang bisa tampil lagi siapa? Saya Pak. Mas Dani. Injektor Pak. Komponen injektor Pak. Terus apa lagi? Pressure regulator. ECU. Udah Pak. Secara garis besar yang disampaikan Mas Dani itu dapat disimpulkan komponen dari sistem bahan bakar injeksi itu ada 3 komponen utama, yaitu sensor, ECU, dan aktuator. Itu sudah disampaikan oleh Mas Ilham sama Mas Dani, cukup bagus sekali ya, kurang lebih untuk permasalahan tadi. Untuk lebih jelasnya lagi saya akan menyampaikan pemaparan materi tentang sistem bahan bakar injeksi dan komponen-komponennya. Perhatikan yang di sini. Di sini adalah model karburator dan sistem EV. Kalau karburator tadi sudah disampaikan oleh temanmu, pengiriman bahan bakar berdasarkan dari kevakuman. Sedangkan untuk yang EV EV untuk pengiriman bahan bakar pengiriman bahan bakar itu nanti berdasarkan dari sensor-sensor yang dikirimkan sinyal ke ECU. Definisi sistem electronic fuel injection maksudnya adalah bahan bakar ke ruang bakar pada sistem injeksi bahan bakar dapat diatur secara elektronik dengan cara mendeteksi jumlah udara dan bahan bakar dan membentukkan campuran bahan bakar dan udara seperti ini. Berikut saya tampilkan untuk sistem injeksi bahan bakar menggunakan tayangan video. Sistem udaranya, sistem udara mengirimkan udara ke ruang bakar, dikompres,sikan bersama dengan menyemprotkan bahan bakar, diinjeksikan seperti ini. Ini injeksinya dimasuk perhatikan saat katok membuka sama udara membuka masuk, terus kemudian bahan bakar disemprotkan oleh injektor. Kerja di mesin yang tidak kelihatan yang menghasilkan tenaga. Ini konstruksi mesin bekerja secara visual. Ini kerja dari mesin dari piston, crankshaft. Sekarang komponen-komponen dari sistem injeksi bahan bakar. Ini pertama dari sensor dulu. Ini adalah sensor airflow meter. Fungsi dari airflow meter ini mendeteksi aliran udara atau volume udara masuk ke intake manifold berupa potensio yang dilengkapi dengan pegas pengembali. Terus selanjutnya link modul sama materi tadi akan saya kirim lewat model Saya kira kamu tadi sudah mempelajari tentang sistem injeksi bahan bakar bensin. Berikut saya tampilkan link kuisis, silakan itu nanti kamu kerjakan hari ini juga. Sampai di sini dari pertemuan untuk pembelajaran daring terkait sistem bahan bakar injeksi pada indikator komponen sistem bahan bakar injeksi, terus kemudian jenis-jenis sistem bahan bakar injeksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mas? Tidak, Pak. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.